Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Semoga kita semuanya di dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali lagi bersama kami Pojok Desa Channel bersama saya Huda. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk belajar bersama-sama cara membuat mol dari tape singkong. Mol itu adalah singkatan mikroorganisme lokal yang bisa kita buat sendiri di rumah. Biasanya kalau di pabrikan itu kan ya E4 warna kuning itu ya, yang dijual di pasaran itu juga sangat baik. Fungsinya mol itu adalah untuk bahan dekomposer atau bahan pengurai, untuk pembuatan pupuk organik cair, dan untuk pembuatan kompos, juga untuk fermentasi pakan ternak, juga langsung bisa kita aplikasikan ke tanaman ya. Karena mikroorganisme di dalam tanah itu kan sangat banyak ya, jadi kalau kita siramkan dengan mol tape ini, itu mikroorganisme akan semakin banyak dan semakin berkembang dengan baik. Kenapa sih kok harus menggunakan tape ya? Karena tape kan diproses secara fermentasi ya. Di antaranya kan adalah menggunakan ragi itu ya. Menggunakan ragi. Ragi itu kan sebenarnya mengandung banyak mikroorganisme ya. Tapi kalau kita ingin melihat mikroorganisme itu ya, kita harus memerlukan alat yang canggih dan modern ya. Di antaranya kita harus perlu melakukannya di laboratorium ya. Jadi mungkin kira-kira begitu ya. Ini dengan tanda kutip kita tidak bisa menciptakan mikroorganisme ya, karena mikroorganisme itu kan makhluk. Jadi kita bisa memperbanyak atau bisa mengembangbiakkan, istilahnya ya kita ternak gitu ya. Akan mikroorganisme itu akan semakin lebih banyak dan makin berkembang. Bahan-bahan yang perlu kita perlukan adalah ini media hidup, bakterinya atau mikroorganismenya. Ini adalah air cucian beras ya. Air cucian beras kan mengandung banyak karbohidrat, juga mengandung vitamin, juga mengandung fosfor, juga ada kalium dan nitrogen, dan masih banyak lagi ya. Sudah terkenal ya air cucian beras itu di dunia pertanian organik dan perkebunan organik. Bahan yang kedua adalah ini tape singkong ya. Disesuaikan banyak sedikitnya karena kita memakai media fermentasi kapasitas 1,5 liter. Ini kira-kira ya sekitar 1,5 ons sampai 2 ons ya. Ini opsi, tidak harus mengikat, harus bahannya 1 ons atau 1,5 ons. Dan yang ini adalah makanan bakteri atau sumber energi. Kita menggunakan molase atau tetes tebu. Ini tetes tebu asli ya, jadi sangat kental. Kalau teman-teman tidak mempunyai molase atau tetes tebu, juga bisa menggunakan gula pasir atau gula merah ya. Ini opsi bahannya. Jadi tidak perlu bingung-bingung kalau ingin membuat mol tape itu. Misalnya tidak ada gula dan tidak ada molase, ya kita buat saja menggunakan tape saja, dan air itu juga langsung bisa ya. Jadi simple kok ya teman-teman. Kita tidak perlu ribet-ribet, tidak perlu lama-lama, kita langsung memasukkan tapenya ya. Kita masukkan ke dalam botol. Ini banyak lalat berkeliaran, ini tandanya ini tidak menggunakan pengawet ya.
karena kalau menggunakan pengawet itu mikroorganisme tidak akan berkembang ya. Sangat harum teman-teman baunya, emang tape ya, jadi ini sangat harum. Sudah kita masukkan ya teman-teman tapenya. Dan langkah berikutnya adalah kita masukkan molase 1 tutup botol ini saja ya. Karena ini molase asli, kalau 1 tutup botol ini itu setara dengan 2 sendok gula pasir. Terlihat ya teman-teman, sangat kental. Teman-teman juga bisa menggunakan corong agar tidak tumpah ya. Jadi lebih simpel kalau memasukkan media bahan-bahannya. Ini kita bilas di sini ya teman-teman. Itu ya pertanda kalau molasenya itu sangat kental. Jadi langsung berubah warnanya air cucian berasnya. Ini air cucian berasnya itu 1 liter ya. Kenapa kok tidak harus 1,5 liter? Kan kapasitasnya 1,5 liter. Ya biar ada ruang ya. Karena proses fermentasi itu kan menimbulkan gas ya. Jadi kalau kita penuhin itu ya bisa meledak ya. Pengalaman kami itu begitu, kalau tidak disediakan ruang, kalau gasnya banyak itu ya bisa meledak. Baunya sangat harum teman-teman. Sudah kita masukkan ya. Dan kita kocok kayak gini ya. Ini kalau tetes tebu asli itu endapannya itu susah larut kalau tidak kita kocok. Kalau tetes tebu yang palsu itu biasanya sangat encer kayak air. Jadi kalau beli di toko pertanian itu harus jeli ya. Kalau molasenya itu encer ya usahakan harus ditukar dengan yang kental. Kalau memang di situ di tempat toko itu tidak ada molase yang kental ya cari toko yang ada molase yang asli ya. Itu pengalaman kami. Sudah hilang ya endapannya kalau kita kocok-kocok. Ini kita fermentasi selama kurang lebih 15 hari ya. Kalau sudah 15 hari itu biasanya gasnya itu sudah tidak ada. Dan pertanda proses fermentasi itu sudah selesai. Dan perlu diingat ya, ini setiap pagi harus kita buka tutup ya untuk mengeluarkan gasnya. Ya setiap pagi misalnya kita buka segini sedikit saja, sebentar saja, dan kita tutup kembali. Ini kita letakkan di ruangan yang tertutup ya, terhindar dari sinar matahari langsung. Karena bakteri baik itu tidak suka terkena sinar matahari ya. Kalau terkena sinar matahari itu akan mati. Jadi kita simpan di dalam ruangan. Dan ini contoh mol tape yang sudah saya buat sekitar 10 hari yang lalu. Ini juga belum selesai ya proses fermentasinya. Itu masih ada kambang-kambang, ada tapenya. Kenapa kok warnanya beda? Karena kemarin saya ini membuat dengan bahan gula pasir dan tape dan air cucian beras. Ini tadi kan membuat dengan bahan molase ya, jadi sangat beda ya warnanya. Di lain video akan kami buatkan cara aplikasi ke tanaman
dan cara fermentasi pakan ternak dengan menggunakan mol tape ini. Karena di dalam tape itu kan ya banyak sekali ya jamur baik atau bakteri baik, diantaranya adalah Saccharomyces, dan masih banyak lagi nama-nama yang ada di dalam kandungan tape ini. Sangat terkenal kok ya mol tape ini di dunia pertanian organik. Sudah segitu dulu ya teman-teman, terima kasih. Mohon maaf video kami masih banyak kekurangan. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, mohon dukungannya ya. Bila ini bermanfaat, mohon di-share. Bila teman-teman menyukai video ini, mohon di-like ya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.